Semua manusia itu memiliki guru sejati, Mas. Ya pasti, Mas. Pasti ya? Pasti. Kalau kita nggak mempunyai guru sejati, ya kita nggak. Karena guru sejati itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi adalah mewakili. Karena setiap individu itu pasti memiliki. Kalau kita nggak memiliki guru sejati, yang kita nggak bisa hidup, Mas. Dan nggak akan diberikan kehidupan. Karena gini loh, yang dibilang guru sejati itu adalah ya sukmo sejati kita. Iya. Nah, sukmo sejati kita, makanya roh kita harus disucikan. Makanya diarani roh suci. Itu. Makanya di dalam agama Nasrani itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin kan. Aslinya kan atas nama Bapa itu ya manifestasi dari Tuhan itu sendiri, yang diarani sukmo sejati. Kan? Atas nama Bapa, Putra itu ya awake dhewe. Kan apa Putra itu manifestasi apa ini Bapa itu sing kuwasa, Putra itu manifestasi yang turun ke bumi yang diarani sukmo sejati. Roh Kudus, nek wong Nasrani kan ngono, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu ya kita harus mengkuduskan atau mensucikan roh yang ada di dalam kita. Makanya roh itu rasa ki mau. Makanya kan kalau kita sudah mencapai cipta wening, rasa sejati akhirnya menjadi roh suci atau karsa yang suci. Karsa itu kan roh bagian, karena terbentuknya roh itu juga dari karsa-karsa ini. Karsa ini terbentuk dari 4 unsur alam. Makanya kan ibaratnya gini, Mas, tak analogikan itu kabel ya misalnya. Iya. Lah kabel ini ibarat yang kabel kan ada kulitnya itu dari plastik itu. Nah ibaratnya itu kulit kita, raga kita, ya kan. Nah darah kita adalah tembaganya yang ada di dalam kabel itu. Nah nyawa itu kan yang namanya aliran listriknya itu adalah nyawa kita. Makanya dibilang dalam arti senyawa, ya kan, kumpulan dari beberapa ion akhirnya terbentuk senyawa, makanya terbentuk nyawa kan, Mas, dari pergerakan 4 unsur alam itu air, angin, tanah, api. Nah listrik itu dia bilang nyawa. Lah ruh iki apa, Mas? Lampu, ditancapin yang lampu kan gitu loh, Mas. Lah ruh itu beratnya lampunya, lah jiwanya itu pancarannya itu. Karena lampu tidak akan menyala ketika nggak ada nyawa. Memang itu saling melengkapi. Tidak bisa kalau ketika sudah menjadi wadah manusia itu tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Itu memang sudah saling melengkapi. Jadi memang raga itu adalah ibarat kabel, itu adalah lapisan luarnya itu, darah itu yang namanya penghantarnya itu ya tembaga itu. Kan kita bisa menghantarkan rasa kan melalui darah, Mas. Nah itu. Lah akhirnya timbul senyawa, akhirnya timbul listrik. Lah listrik itu bilang nyawa. Makanya kan wong sekarat itu kan kayak dipancing dengan listrik itu kan, biar nyawa ning balik jedet kan gitu kan. Iya. Nah itu senyawanya, ibaratnya listriknya. Lah listriknya ini ya untuk bisa ditancapkan ke listrik. Nah listrik itu ibaratnya roh kita sendiri kan, Mas. Lah roh ini atau listrik ini memberikan pancaran yang namanya jiwa kan. Lah makanya kan hasil cahaya yang dikeluarkan dari lampu ini kan baik dan tidaknya kan tergantung tegangannya kan, Mas. Nah tegangannya yaitu tadi antara unsur plus dan minus, ya kan. Plus dan minus ini harus seimbang, ini 50%, ini 50%. Jangan apa namanya tidak imbang misalnya ini 60 ini 40 kan nggak imbang. Makanya kan kita perlu keselarasan. Nah ini yang namanya, makanya kan Brahma Wisnu Siwa, ya kan. Proton neutron elektron kan, plus minus netral. Makanya hidup itu harus perlu keseimbangan, keselarasan. Kalau kita sudah menemukan keselarasan, maka segalanya akan menjadi indah. Umpama contohnya gini lah,
kayak gamelan itu Mas. Gamelan itu kan dari gamelan Jawa itu kan berbagai macam jenis gamelan itu kan. Ada kenong, ada gender, ada siter kan macam-macam ya kan. Nah itu kan dia memainkan juga pakai rasa Mas. Notnya seberapa, ketukannya seberapa itu kan, kecepatannya seberapa itu kan pakai rasa. Nah dari dengan pangroso itu tadi, dari sekian banyak alat musik itu ketika diketukkan itu terjadi sebuah irama, akhirnya terbentuk keselarasan, walaupun berbeda-beda tapi terbentuk keselarasan. Nah akhirnya enak dirungokke, makanya enak didengerin gitu. Nah ketika enak didengerin itu bisa mempengaruhi roh dan akhirnya berpengaruh pada pancaran jiwa yang ada di dalam roh kita. Nah akhirnya makanya kan kita juga orang Jawa dulu itu juga memberikan sasmito ya, melalui gamelan itu kita bisa mencontoh dengan gamelan itu. Gamelan itu walaupun berbeda-beda, ketika bisa memainkan dengan rasa itu tadi, akhirnya apa, suara walaupun beda-beda enak didengerin gitu Mas. Timbul sebuah keselarasan. Ya sama hidup di dunia ini, ketika dunia ini dari setiap individu manusia di kehidupan ini, apapun makhluknya, entah manusia, hewan, tumbuhan, semua organ dari semesta ini, ketika ada keselarasan maka terciptakan suatu sifat yang mendamaikan. Makanya kan gamelan kan beriring kan enggak mendamaikan toh Mas, enak gitu loh, nyaman Mas. Ya itu dari segi yang meluas, ya sama aja yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu mensinkronisasi, mampu mengharmonisasi antara cipta, rasa, dan karsa kita, antara unsur plus dan minus kita harus kita seimbangkan, maka timbullah keselarasan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah mencapai keselarasan, kita akan menemukan keseimbangan yang sifatnya mendamaikan. Nah, setiap manusia itu kan memiliki guru sejati Mas ya. Ya. Nah, tugas dari guru sejati sendiri itu apa Mas? Nah itu membimbing kita Mas, itu makanya kan perlu pengenalan itu biar ada kedekatan, kan gitu. Nah di dalam untuk menjalin kedekatan kan kita harus sering-sering berkomunikasi dengan diri kita sendiri, Mas? Makanya kan diperlukan perenungan. Makanya kan saya pernah bilang heneng, henung, hening, diam, merenung, hening, ya kan. Diam itu kita di dalam keheningan, ya kan, di dalam kesunyian. Kemudian kita merenung kayak sama aja kita ngobrol dengan diri kita sendiri Mas, ya kan. Kalau kita sudah merenung, kita hening, orang diarani semedi, ya kan, atau meditasi, ya. Nah itu makanya kan, jadi kalau kita mau meditasi atau semedi itu jangan langsung, kita santai, relaksasi, berdiam diri dengan rileks, ya kan. Terus henung itu dalam arti merenung, ya kita merenungi segala tingkah laku kita, ucapan kita, apa yang pernah kita ucapkan, bagaimana kita evaluasi, ya kan. Apa yang pernah kita lakukan kita evaluasi. Jadi istilahnya pembenahan itu loh. Pembenahan itu bagian dari hamemayu hayuning diri. Jadi sifatnya melestarikan segala tingkah laku kita melestarikan pikiran kita melestarikan perasaan kita. Kadang-kadang kan kita mempunyai pikiran yang tidak baik, ya kan. Terus pikiran tidak baik akhirnya timbul prasangka yang jelek, ya kan gitu kan. Makanya kan di dalam kehidupan ini memang diwanti-wanti pikiran-pikiran atau prasangka yang baik itu jadikan sebuah kebiasaan, kan gitu. Kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran baik, prasangka baik, nanti hidup kita akan terbiasa dengan itu. Walaupun ada keburukan orang di hadapan kita, tetap kita berpikirnya baik, berprasangka baik. Ada orang yang berbuat misalkan apa ya diarani jelek, ya misalkan berbuat jelek pada kita, ya kita berpikiran baik, ya sudah lah. Nah itu
akhirnya timbul kebijaksanaan. Tapi kalau pikiran kita jelek, kita membiasakan prasangka jelek, kadang-kadang hal yang baik aja dianggap jelek. Nah itu kurang bisa menerima atau mengambil sisi positifnya, gitu. Kadang-kadang sisi hal yang baik itu dijadikan sebuah pertentangan, perbedaan, akhirnya timbul perselisihan, akhirnya tidak tercipta kedamaian, akhirnya akan menguras energi yang ada di dalam diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri, ya toh Mas. Makanya kan seringkali saya bilang membiasakan untuk berpikir positif, membiasakan untuk mempunyai prasangka yang positif. Apapun orang itu kelakuannya apa, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, tidak punya hak untuk merendahkan orang lain, karena atas baik dan tidaknya hidup seseorang itu adalah hak asasi mereka. Karena itu juga bagian dari proses, karena keburukan tidak selamanya akan menjadi keburukan, ya kan. Orang yang terlihat baik pun juga belum tentu dia baik. Nah itu makanya kan biar tidak terjadi ketidakbaikan di dalam diri kita, ya kita harus berpikiran yang positif. Nah pikiran yang positif, prasangka yang positif itu harus dibiasakan. Kalau kita biasakan jelek, yuk barang apik dadi elek terus Mas, gitu kan. Prasangka terus, akhirnya apa? Yang soalnya sudah menjadi kebiasaan ya Mas ya. Akhirnya keburukan-keburukan atau prasangka pikiran yang kita lakukan ini secara nggak sadar itu akan mengumpulkan dosa-dosa atau karma untuk diri kita sendiri. Akhirnya apa? Menyulitkan kita untuk mencapai tingkat pada kesempurnaan, menghambat kita untuk menemukan jati diri kita sendiri. Makanya kan aku pernah bilang, ojo nanding sariro, jangan membanding-bandingkan orang lain, entah itu tinggi, rendah, baik atau tidak. Itu kan hak asasi setiap pribadi manusia, karena hidup ini adalah berproses, ya kan. Dan proses itu butuh yang namanya waktu. Nah makanya kita harus bisa memaklumi keadaan orang lain. Mungkin orang itu mungkin masih tahap pembelajaran, kan bisa. Iya. Kita ngerumangsa nih gitu loh, kita bisa menjadi baik ini juga pernah mengalami keburukan juga, ya kan Mas. Kita ambil positifnya begini, begitulah. Misalkan ada orang ini, wah orang itu gini-gini, nah, kita menyalahkan orang lain. Nah tanpa kita sadari kita juga pernah melakukan hal yang sama. Nah itu loh, akhirnya timbulnya Jawa ngarani kemersik, suci semuci suci. Akhirnya merasa diri itu paling suci. Nah itu lah, merasa diri yang paling suci itu akan tidak menjadikan tidak baik di dalam diri kita, yang akhirnya menemukan kesejahteraan yang ada di dalam diri kita itu. Kadang-kadang kita menemukan kesejahteraan dari itu bisa dari wujud-wujud yang lebih konkret, yaitu dengan pikiran yang positif, prasangka yang positif. Karena meditasi itu sebenarnya untuk membangun itu Mas. Kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran dan prasangka positif, ya malah bagus kan gitu. Cuman kan kita melakukan relaksasi, melakukan perenungan, keheningan di dalam meditasi itu untuk melatih kita agar menjadi pribadi yang lebih tenang, ya kan. Kalau kita menjadi pribadi yang lebih tenang, otomatis kan emosional yang ada di dalam diri kita lebih membawakan sifat yang mendamaikan, menyejukkan, ya kan. Otomatis kan kalau kita memberikan kesejukan pada diri kita, otomatis kita bisa memberikan pancaran yang menyejukkan buat orang lain juga. Nah itu akan bisa memberikan dampak yang positif bagi orang lain juga bagi diri kita sendiri. Karena apa? Perilaku kita adalah cerminan dari sifat kita sendiri. Iya Mas. Perilaku kita adalah cerminan dari sifat kita sendiri. Kalau perilaku kita masih begitu, berarti sifatmu seperti itu, gampangannya seperti itu kan. Itu cerminan. Karena apa? Perbuatanmu adalah hasil dari kapasitasmu, kan gitu kan. Ya, berarti kapasitasmu segitu, kan gitu. Makanya kan kita tidak perlu mempunyai sikap membandingkan. Ojo nanding sariro. Lebih baik kita lebih mengoreksi diri daripada kita mengoreksi orang lain, ya kan. Oh kekurangan saya di sini, daripada wah orangnya begini, orangnya begitu. Nah itu kan malah akhirnya menguras energi, sibuk dengan yang ada di luar, kita lalai dengan kekurangan diri kita. Akhirnya kita
merasa diri benar, merasa diri baik, akhirnya merasa benar itu justru akan menyulitkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu kita harus menemukan kekurangan saya di mana ya, ya kan? Kelebihan saya apa? Ya kita harus kalau kita sudah menemukan kelebihan dan kekurangan kita, itu kita akan menemukan, oh saya itu orangnya seperti ini, nah gitu kan. Malah lebih gitu. Jadi daripada kita menilai orang lain, ya kan, karena kebenaran diri kita dengan orang lain belum tentu sama kan, gitu kan. Perspektifnya beda-beda kan. Tapi kan itu semua bagi kita harus bisa memaklumi bahwa hidup itu adalah perjalanan. Perjalanan itu adalah pelajaran. Pelajaran butuh waktu, proses yang namanya waktu. Makanya kan setiap manusia kan mempunyai perkembangan level yang berbeda-beda. Ada yang lama ya, ada yang sebentar, ada yang cepat, ada yang enggak kan gitu. Makanya kan kita jangan suka membandingkan, atau dia bilang ojo nanding sariro, jangan suka membandingkan orang lain jika tidak terhambat diri kita untuk menemukan guru sejati kita. Karena apa? Selama kita masih membandingkan, masih mengukur kapasitas orang lain, guru kita tidak akan mau dekat dengan diri kita, guru sejati kita.